untuk mengerjakan tabel ini, ya, Anda ketik seperti ini, namanya Anda sesuai dengan selera, namanya Budi, Wati, dan seterusnya, jangan sama dengan ini. Kemudian asalnya juga seperti ini, Gapok juga persis seperti ini, jangan pakai koma dulu. Tapi caranya ngasih koma atau misal ribuan, Anda bisa ikuti petunjuk yang ada di sini nanti. Kemudian ini juga sama, kalau lapangan elemen bekerja, Anda ketik angka saja, kemudian ini Anda kosongi, yang kuning-kuning dikosongi. Oke, sekarang kita coba untuk yang menampilkan format yang berbeda. Mulai dari atas, 5% dari Gapok. Kita ketik 5%, enter. Ya, ini otomatis kebetulan ini sebelumnya sudah rata kiri ya. Ini kemudian ini juga asalnya rata kiri, Anda rata kanankan ya, supaya mepet dengan tulisan 5. Jadi seakan-akan tulisannya gandeng, padahal ini berpisah. Kemudian 5%, ini angka walaupun rapat kiri karena memang aslinya ini rapat kanan, saya kirikan ini dengan menggunakan ini. Nah, sekarang kita format sel. Anda bisa menggunakan Ctrl 1 atau masuk ke sini, Anda pilih number, kemudian persen dulu. Nah, ini sudah persen. Kenapa nggak langsung custom? Kalau kita memilih tipe yang seharusnya dulu, maka nanti kalau di custom langsung otomatis. Nah, otomatis ada di persen bloknya ini. Jadi ini sudah terpilih persen, kita tinggal nambahin saja. Di sini dan spasi tanda kutip, jadi pokoknya ada di tanda kutip dari tanda kutip dari Gapok. Nah, ini sampelnya atau contohnya sudah kelihatan. Oke, nah hasilnya seperti ini. Udah. Kemudian yang ini kita berikan pemisah ribuan. Tekan Ctrl 1 atau masuk ke sini, number atau ini sama saja, number. Nah, pemisah ribuan. Desimalnya perlu nggak? Misalnya tidak, Anda isi 0. Oke, selesai. Sekarang kita ngerjakan caranya. Nah, untuk ngerjakan tunjangan ini ya, karena tunjangan itu didapat ini 5% dari gaji pokok. Jadi angkanya nanti menggunakan ini. Jadi angkanya menggunakan 5% yang ada di sini. Jadi sama dengan ya, kita klik ini kan C8 ya, perhatikan C8 kali bintang ya. Kemudian Anda klik 5% ini. Nah, kemudian karena setiap sel itu kalau dikopikan menjadi berubah sesuai dengan alamat yang dituju, itu namanya alamat sel ini adalah alamat relatif. Jadi kalau kita enter begini, Anda bisa melihat ini benar 150.000, 5% dari 3 juta. Kalau kita copy ke bawah misalnya, hasilnya menjadi value. Kenapa? Karena pada saat ini C8 kali H5. Coba kalau di sini, ini C9 kali H6. C9-nya 3 juta, yang sebelah sini benar. H6 mana? H6 adalah total penghasilan. Artinya, pertama tadi C8, kalau di copy ke bawah menjadi C9. Otomatis yang berubah adalah barisnya. Jadi kalau di copy ke bawah, otomatis yang berubah barisnya. Ini baris. Ya, ini namanya baris. Yang di atas ini kan kolom. Jadi kalau di copy ke bawah, otomatis barisnya ini bertambah 1. Setiap satu sel ditambah 1. Ini 8 menjadi 9, menjadi 10, menjadi 11. Ya, Anda jangan melihat yang ada di sini, tapi angka yang ada di sini. Jadi bisa jadi C8 ini kita isinya menjadi A1. Artinya, pokoknya selama di copy ke bawah satu sel, otomatis bertambah juga angkanya 1. Jadi C8 menjadi 9, H5 menjadi H6. Nah, ini yang menjadi keliru. Sehingga tadi hasilnya value, artinya H6 itu bukan angka, dia mengatakan H6 itu total penghasilan. Jadi hasilnya adalah value, bukan angka. Nah, kalau misalnya ini saya kasih angka 3, maka di sini akan muncul angka. Enter ya. Loh, angka di sini, ya kan?
Karena kebetulan di sini masih kosong semua, di sini tak isi 5, otomatis di daerah sini ada angkanya pasti. Oh, mana? Misalnya sini kurang ke atas berarti. Loh, sini ya. Ini angkanya 2 misalnya. Loh, ada angkanya. Kalau ini tak hapus, yaitu semuanya menjadi 0. Nah, jadi kembali lagi, alamat sel ini namanya adalah alamat sel relatif. Jadi ada alamat sel relatif, ada alamat sel absolut. Absolut ada absolut untuk kolom, ada absolut untuk baris. Supaya memudahkan aja, saya kenalkan kepada Anda alamat absolut gitu aja. Jadi Anda kembangkan sendiri alamat absolut kolom dan absolut baris. Absolut itu artinya untuk bahasa mudahnya adalah dikunci. Jadi C8 kali H5, supaya H5 ini tetap H5 sampai bawah, maka tulisan H5 itu harus kita kunci. Nah, kuncinya seperti ini tadi, pakai tanda dolar. Jadi, saya ulangi lagi cara mengerjakannya. Sama dengan 3 juta kali ini, ya, ini H5, otomatis ketika saya ngeklik ini akan muncul H5. Kita tekan tombol F4. Tombol F4. Nah, ini tombol F4. Nah, begini ya, kalau 4 beberapa kali menjadi ini absolut total, ini absolut baris. Baris itu kenapa? Angka 5-nya yang ada tanda dolarnya. Kalau begini, absolut kolom. Ini H atau kolomnya yang ada tanda dolarnya. Lebih mudah untuk memudahkan kalian ya. Kita pakai absolut total saja. Jadi C8 kali H5. Ini hasilnya, enter, sehingga kalau kita copy ke bawah hasilnya menjadi benar. Kok tahu benar? Coba kita cek di sini. Kita klik double di sini. C17 kali H5. Ini bisa kita lihat, ini C16. Mana C16? C16 ini, H5 ini. Jadi pokoknya kalau kita pengen mengalihkan salah satu sel ke dalam sel-sel yang lain, ya, seperti ini contohnya, satu sel yang ada di atas ini, Anda gunakan alamat absolut. Caranya tadi saya ulangi, sama dengan klik ini, tekan operator matematiknya kali, kemudian klik ini, ya, di sini sudah tertulis H5, tinggal menekan F4, enter. Nah, udah ya. Kemudian total. Total ini rumusnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan, ya, biasa aja, sama dengan ini kemudian plus ini. Tidak perlu absolut, tidak perlu tanda dolar, enter. Nah, kalau seperti ini kurang lebar kolomnya. Kalau tanda pakar-pakar kayak gini, Anda klik double saja. Nah, oh, misalnya Anda tidak menginginkan adanya desimal, Anda bisa menghilangkan pakai ini. Udah, klik double sekarang atau klik tarik. Nah, ini ya. Kemudian total ini lama bekerja. Lama bekerja di belakangnya ada bulan. Nah, ada blok. Kemudian kita ke custom. Nah, custom kita pilih model angka ini, karena nggak ada digitnya, nggak perlu ada digit, Anda pilih yang atas sendiri ya. Kemudian nggak ada digit grup ya, koma maksudnya, nggak ada koma-komanya, tanda angka bulat, jadi cukup seperti ini, bulan. Nah, oke. Nah, ya. Sekarang ini total penghasilan. Gimana caranya? Sama dengan total gaji per bulan kali lama bekerja, enter. Kemudian kalau Anda tidak menginginkan adanya desimal juga, dikurangi, kemudian Anda tarik seperti biasanya. Nah, dah, ini ya. Sekarang selanjutnya total berarti kita gunakan sum, sama dengan
SUM. Nah, setelah ngetik SUM kurung buka atau tekan tombol tab, langsung ada blok seperti ini, kurung tutup, enter. Ya, jadi ini supaya mudah, nggak terlalu lebar, desimalnya kita hilangkan. Nah, kemudian ini tertinggi berarti max, max, kurung buka, kemudian blok, enter atau kurung tutup, enter. Min sama dengan min, kurung buka, setelah kurung buka langsung ngeblok, kurung tutup, enter, sama dengan average. Nah, average Anda pilih yang ini, misalnya ini kan kelihatan di bawah sini ya, jadi Anda menulis sebagian dari function, kelihatan, kemudian tekan tombol tab. Jadi setelah memilih ini, tekan tombol tab. Nah, jadi otomatis ada kurung bukanya. Setelah kurung buka muncul, Anda tinggal ngeblok saja. Nah, begini. Langsung enter, boleh. Otomatis nanti dikasih kurung tutup sendiri. Nah, sudah. Ini sudah sama. Kemudian Ctrl C, Anda kopikan ke sini. Nah, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal memberikan rupiah misalnya. Ini rupiah. Dari atas ke bawah, Ctrl 1. Accounting, Anda pilih accounting. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan accounting supaya RP-nya rapi. Ini cocok dengan yang tadi. Ini hanya saya tulis sebagai pembanding saja apakah sudah betul. Nah, sekarang misalnya ada kasus lain, ada pertanyaan begini, berapa jumlah data, berapa total gaji, total penghasilan, yang bekerja, total penghasilan sopir, seluruh sopir misalnya. Nah, misalnya juga berapa total penghasilan, total gaji sekarang ya, bukan penghasilan, gaji yang berasal dari Jatim, begitu ya. Jadi misalnya ada kasus itu, ini kita gunakan rumus apa? Jumlah data, kita gunakan fungsi count ya, count. Jadi count itu nanti ada berbagai macam count ya. Count, Anda tulis count gini, ada count A, count blank, count if ya. Count ini sama-sama fungsinya untuk menghitung. Kalau count saja tanpa A, itu yang Anda blok nanti harus numerik. Kalau count A, yang Anda blok harus label. Nah, bagaimana maksudnya? Count ini misalnya tanpa A, Anda harus ngeblok angka ya, kurung tutup, enter, jumlahnya 10. Tapi kalau misalnya Anda ulangi lagi count, Anda blok ini, hasilnya 0 ya kan. Data yang dihitung itu harus bertipe label. Kalau count A tadi, kalau count saja harus bertipe label. Jadi misalnya ini saya tambahi A di belakangnya sini, maka hasilnya sama. Nah ya, jadi count A. Sekarang total penghasilan yang total penghasilan seluruh sopir. Nah, ini total penghasilan seluruh sopir, berarti misalnya letaknya di sini, ini sopir ya, total penghasilan kan ini, berarti sum if ya. Jadi sum if, ini rumusnya sum if untuk
total penghasilan sebagai sopir, ranknya mana? Ranknya adalah ini, maksudnya rank itu yang berisi kriteria. Jadi kalau misalnya ini total penghasilan yang berasal dari seluruh sopir, jadi yang berisi sopir yang mana? Maksud saya kolom yang berisi sopir, rank yang berisi sopir itu mana? Ini, ya kan? Pekerjaan. Jadi pekerjaan kita blok. Kemudian setelah rank kita pilih, di situ ada tanda koma, Anda sesuaikan dengan koma. Kalau titik koma tergantung dari laptopnya masing-masing. Jadi kriteria sekarang. Kriterianya Anda ketik sopir. Nah, sopirnya harus sama persis tulisannya. Jadi tanda kutip harus pakai tanda kutip ya. Nggak boleh begini ya. Harus sesuai dengan itu. Sopir. Nah, tanda kutip lagi, kemudian koma, sum rank. Nah, ini sum rank. Rank yang di sum, yang di total, berarti ini. Nah, ini semuanya F8 sampai F17, ini juga H8 harus sampai 17 juga. Kurung tutup, enter. Nah, ini ya. Ini yang kalau misalnya kita coba ya. Sopir itu ini sama dengan klik ini plus sopir ini plus sopir ini plus sopir ini, enter. 680 400 cocok ya. Jadi Anda kalau nota ya kayak gini satu-satu, tapi ya lama ya. Kita enak menggunakan ya kalau datanya cuma ini tadi berapa, sopirnya ada 4, kalau sopirnya ada datanya ini panjang sampai ratusan ya, Anda kelamaan. Jadi dengan menggunakan fungsi sum if ya, ini sum if. Kemudian ini total gaji yang berasal dari Jatim. Nah, total gaji berarti di sini. Total gaji berarti di sini ya. Yang berasal dari Jatim. Sama caranya sum if. Sum ini. Sum if. Nah, sum if ranknya mana? Ranknya yang isinya Jatim. Mana Jatim ini. Jadi pokoknya kolom yang berisi data yang ada kriterianya. Kriterianya apa? Jatim. Berarti ya ini, daerah sini. Kemudian koma, kriteria. Nah, kriteria mana? Jatim. Anda ketik Jatim boleh seperti ini tadi, ya. Atau klik saja tulisan Jatim yang ada di sini salah satu. Karena kalau kita nulis sendiri, itu cenderung keliru. Jadi kadang keliru, banyak kelirunya. Jadi kalau kita ngepilih saja data, salah satu data yang ada di sini, ya, itu lebih enak, nggak usah ngetik. Ya, jadi kriteria, kemudian koma, sum rank-nya mana? Ya, rank yang di jumlah, rank yang di total, sum itu total ya. Ini berarti karena tadi total gaji berarti sini. Nah, kurung tutup, enter. Udah pasti ini benar. Kalau dengan total ini, ya. Jadi misalnya ada total manual sama dengan Jatim ini. Ini Jatim lagi, ini Jatim lagi, ini sudah selesai. 8925 cocok ya. Ini adalah untuk mengerjakan tabel ini. Silahkan bertanya lewat WA jika Anda ada yang belum